Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, selamat berjumpa lagi dengan saya Bapak Joko Wahono. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Anak-anak, di pertemuan ke-5 kemarin saya sudah menjelaskan bahwa akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan berbagai metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan metode pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapkan menjadi kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan metode kuadratik, rumus kuadratik. Untuk yang metode pertama dan kedua sudah saya jelaskan. Untuk metode yang ketiga akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Oke, kita mulai untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran maupun menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya kamera saya matikan saja ya anak-anak. Oke. Selanjutnya perhatikan slide ini ya. Kemarin di tayangan kita sampaikan ada 5 soal ini ya, 5 soal ini. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Kita menggunakan metode pemfaktoran terlebih dahulu. Yang pertama, x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Maka kita melakukan langkah yang pertama, x kuadrat min 16 itu kita faktorkan menjadi x min 4 kali x plus 4, atau kalau dibalik x plus 4 kali x min 4 sama dengan 0. Nah ini itu sama dengan 0 apabila salah satu itu 0, x min 4 nya bernilai 0 atau x plus 4 nya itu 0 itu. Nah kalau x 4 nya itu kita pilih 0, maka tentunya x nya 4. Paham ya? Kalau x plus 4 itu yang 0, maka x nya min 4. Jadi untuk x nya 4 atau x nya min 4 menyebabkan persamaan kuadrat itu benar bernilai 0. Akhirnya kita mendapatkan penyelesaiannya ada 2, yaitu 4 atau min 4. Penyelesaian itu kalau dikumpulkan, dihimpun menjadi himpunan penyelesaian bisa ditulis seperti ini. Kurung kurawal min 4, 4. Nah ini menggunakan pemfaktoran. Atau kalian bisa menggunakan cara di samping ini. Nah ini x pangkat 2 min 16 sama dengan 0. Maka x kuadrat itu nilainya mestinya 16. Sekarang x kuadrat sama dengan 16 itu x nya berapa? X nya 4, boleh 4 pangkat 2 16, betul. X nya min 4 ya boleh, min 4 pangkat 2 itu ya 16, gitu ya. Sehingga jelas atau bisa diketahui, bisa dimengerti bahwa penyelesaian daripada x kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah min 4 atau 4. Gitu nggih. Oke, ini model yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau ada model seperti ini, x kuadrat min 4x sama dengan 0. Nah, coba ini kita faktorkan. Nih, x-nya dikeluarkan. Oke ya, x-nya dikeluarkan. Kurung x min 4 sama dengan 0. Bisa ya? Ya, nah x kali x min 4 ini sama dengan 0 jika, nah ini x-nya itu 0,
0 kali sekian kan mesti 0. Atau X min 4-nya yang 0. Nah, gitu. Sehingga kalau X-nya 0, X min 4-nya atau X min 4-nya 0, maka X-nya 4. Sehingga penyelesaiannya ada 2, 0 atau 4. Gitu ya. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh 1 dan contoh 2 ini adalah contoh persamaan kuadrat yang tidak lengkap. Maka kamu bisa mencari penyelesaiannya dengan cara seperti yang kita sampaikan ini. Sekarang contoh yang ketiga, kalau persamaan kuadratnya itu lengkap. Nih contohnya. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Berapa penyelesaiannya? Kan gitu. Nah, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengubah bentuk persamaan kuadrat itu menjadi perkalian atas faktor-faktornya. Jadi dirubah menjadi E plus P dikurung ya ini, dikurung lagi X plus Q, kurung depan kurung belakang. Artinya X plus P dengan X plus Q itu dikalikan. Caranya diginikan. Cuma masalahnya berapa P, berapa Q, ya gitu. Maka tugasmu adalah mencari P dulu dan Q. Baru bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. P dan Q ini punya ketentuan seperti ini. Nah, kalau saya jumlahkan ketemunya 5. Ya toh? B ya ini ya. Kalau saya kalikan ketemunya 6. Ya. C gitu ya. P tambah Q sama dengan B 5. Ini 5. P kali Q sama dengan C 6. Oke, kalau nanti ada sesuatu seperti ini, maka yang perlu kamu perhatikan itu perkaliannya ini dulu. Nah, oke, perkaliannya. P kali Q itu sama dengan 6. Itu hanya ada beberapa pilihan. 1 kali 6 atau 2 kali 3. Tidak ada pilihan yang lain. Coba kamu cari pilihan yang lain. Tidak mungkin ketemu 6. Pilihannya hanya 2 ini. Pilih 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, kalau kamu mau memilih, perhatikan jumlahnya. Jumlahnya itu 5. Dikalikan 6 itu ini, dijumlahkan 5. Nah, coba yang mana? 1 dan 6 dijumlahkan 7. 2 dan 3 dijumlahkan 5. Maka pilihlah P dan Q itu 2 dan 3. Gitu ya. Nah, P dan Q 2 dan 3 ini pindahkan ke sini. Nah, ini 2, Q-nya 3. Setelah P dan Q kamu pindahkan, kita mendapatkan pemfaktoran dari persamaan tadi. X tambah 2 dalam kurung dikali X tambah 3 dalam kurung sama dengan 0. Ini dipenuhi apabila X tambah 2-nya 0 atau X tambah 3-nya 0. Salah satunya harus 0 supaya sama dengan 0. Nah, kalau X tambah 2 itu 0, mestinya X-nya min 2. Kalau X tambah 3 0, mestinya X-nya sama dengan min 3. Maka X yang bernilai min 2 atau X yang bernilai min 3 itu dinamakan penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian itu kalau dijadikan satu dalam satu himpunan namanya himpunan penyelesaian. Itu himpunan penyelesaiannya min 2, min 3. Kalau kalian nulisnya itu kebalik min 3, min 2 bagaimana? Boleh saja. Jadi anggota himpunan penyelesaian itu nulisnya urutannya kebalik, tidak apa-apa. Gitu ya. Oke.
Nah, contoh nomor 3 ini adalah contoh sebuah persamaan kuadrat yang nilai A-nya itu 1. A. X kuadrat itu temennya kan tidak ada bilangannya, maka itu dikatakan A-nya 1. Nah, kalau A-nya itu tidak 1 bagaimana? Nah, ini contoh nomor 4. Nomor 4 ini A-nya itu tidak 1, A-nya itu 3, B-nya 14, C-nya 8. Bagaimana menyelesaikan atau penyelesaian daripada persamaan kuadrat seperti ini kalau A-nya itu tidak 1? Maka kamu harus mengawali dengan ini, dengan cara ini. Harus dihafalkan. AX tambah P kali AX tambah Q per A sama 0. Harus seperti ini. A-nya berapa? A-nya 3. Ya toh, A-nya 3. Cuma P dan Q-nya kita belum tahu. Nah, tugasmu adalah mencari P dan Q yang cocok. Berapa? Nah, ini cara mencarinya, panduannya gini. Nah, ini. Kalau P dan Q itu kita jumlahkan, maka dia akan bernilai B. B-nya berapa? 14. Kalau P dan Q dikalikan, dia akan sama dengan AC. AC, A-nya 3, C-nya 8. 3 kali 8, 24. Nah, ingat, A kali C. Kalau yang tadi P kali Q sama dengan C, karena A-nya 1. Itu ya. Kalau yang ini A-nya 3, C-nya 8. Berarti 3 kali 8, 24. Nah, bagaimana nyari P dan Q kalau P kali Q-nya 24? Nah, perhatikan kalinya dulu. P kali Q berapa tadi? 24 ya. Nah, 24 ini hanya bisa dibentuk dari 1 kali 24 atau 2 kali 12 atau 3 kali 8 atau 4 kali 6. Coba selain yang ini carilah apa ada. Tidak ada, ya hanya ini aja. Maka kamu harus memilih di antara pasangan perkalian ini, kalau dijumlahkan itu jadi 14. 1 dengan 24 ora mungkin, 2 dengan 14 mungkin, 3 dengan 8 ora mungkin, 4 dengan 6 tidak mungkin. Yang cocok ya hanya 2 dan 12 saja. Maka 2 dan 12 itu pilih sebagai P dan Q. Nah, ini dipindah sini. Nah, pindah. Oke ya, kelihatan toh. P-nya pilih 2, Q-nya ketik, Q-nya 12, A-nya 3, masukkan. Setelah itu dijalankan. Pada saat menjalankan, kamu harus mengerti bahwa salah satu kurung itu pasti ada yang bisa difaktorkan atau dikeluarkan. Ini contohnya 3x plus 12 itu keluarkan 3-nya, jadi X tambah 4, 3-nya dikeluarkan. Terus 3 pembilang dan 3 penyebut itu dicoret. Ingat ya, coret, terbagi ya menjadi 1. Maka tinggal ini saja, tinggal di bawahnya. Nah, ini tinggal ini saja, 3-nya kecoret, ya kan? Sehingga 3x tambah 2 dalam 1 kurung, x tambah 4 dalam 1 kurung itu kalau kamu kalikan menjadi pemfaktoran dari tadi yang di atas tadi. 3x kuadrat tambah 14x plus 8 itu kalau difaktorkan jadi ini. Tugasmu bagaimana mencari pemfaktorannya. Kalau pemfaktorannya tidak bisa, berarti kamu tidak bisa mencari penyelesaiannya. Oke ya, terus ya. Nah, 3x tambah 2 kali x tambah 4 itu hanya sama dengan 0 apabila salah satunya itu 0.
3x tambah 2 yang 0, atau x tambah 4-nya yang 0. Kalau 3x tambah 2 0, maka x itu bernilai negatif 2/3. Tolong dicari sendiri caranya ngitung ya. X tambah 4 itu 0, maka x-nya itu min 4. Nah, kedua x itu menjadi penyelesaiannya. Gitu ya anak-anak. Gampang apa gampang banget? Gampang banget ya ini ya. Oke, nanti PDF-nya, dokumennya kamu download dan dibaca. Nanti kalau lupa dilihat tayangan ini di YouTube-nya, di-download dulu ya, dilihat secara offline. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 itu sama. Caranya seperti tadi. Nih, langkah yang pertama harus ini. A-nya berapa? 2. P-nya berapa? Goleki. Q-nya berapa? Goleki. Caranya goleki piye? Nah, ini di belakang ini. Nah, nek dijumlah berapa? Min 1. P dan Q dijumlah min 1. P kali Q berapa? Min 30. Dari mana? 2 kali min 15. Min 30. Maka berpikirlah pengali dulu ini. Kalau dikalikan kok min 30, maka kemungkinannya hanya ini. 1 kali min 30, atau 2 kali min 15, atau 3 kali min 10, atau 5 kali min 6. Atau minnya dibalik di depan. Hanya ini aja, nggak ada yang lain. Silahkan cari yang lain, kamu nggak akan ketemu. Oke ya. Nah, tinggal minnya di depan atau di belakang. Sekarang pilihlah, nek dijumlah min 1. Coba lihatlah ini, mana ini? Yang cocok, 5 dan min 6. Maka 5 dan min 6 itu jadi P dan Q. Pindahkan ke sini. Nah, oke, lihat ini. Pindah. P-nya diganti 5, Q-nya jadi min 6. A-nya 2. Nah, salah satu yang ada kurungnya ini bisa dilepaskan, difaktorkan lagi. Nih, 2-nya dilepas, dikeluarkan. Nah, jadi ini, jadi yang belakang ini. Nah, 2-nya ini terus dibagi penyebut 2 atau dicorek. Sehingga tinggal ini saja. Nah, ini diproses seperti tadi sehingga ketemu penyelesaiannya min 5/2 atau X sama dengan 3 dilebokke di dalam himpunan, namanya himpunan penyelesaian. Gitu ya anak-anak. Ini adalah cara mencari penyelesaian dengan pemfaktoran. Silahkan dibaca. Kalau bingung lihat tayangan ini lagi. Download dulu dan lihat secara offline supaya ngirit kuotanya. Kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut. Contoh kalau mencari dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan metode kuadrat sempurna. Nah, coba soal nomor 5 itu kita cari dengan kuadrat sempurna. Tolong perhatikan langkah-langkahnya, bukan bilangannya, ning langkah-langkahnya digatekke. Oke ya, kita perhatikan lagi. 2x kuadrat min x min 15 sama dengan 0. Oke ya. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan metode ini, maka A-nya itu harus dijadikan 1. Nah, ini harus di baris kedua ini A-nya jadi 1. Semuanya dibagi 2. Dibagi 2, tengahnya dibagi 2, pinggirnya dibagi 2, nolnya dibagi 2, jadi 0. Ini langkah yang pertama, harus seperti ini. Kalau kamu tidak melalui ini, kamu berarti tidak akan ketemu atau salah langkahmu. Harus melalui ini. Setelah itu C ya, atau suku ketiganya itu mempindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan ya. Coba. Min 15/2 pindahkan ke kanan. 15/2. Oke? Memang harus begitu. Jadi yang terakhir pindahkan.
Nah, setelah dipindahkan baru dilengkapi. Jadi yang warna merah itu melengkapi, ditambahi diwi. Jenenge melengkapi, ditambahi diwi. Lah menambahnya ini orang ngawur. Ada aturannya. Nambahnya ini loh, ada aturannya dan harus sesuai aturan. Kalau kamu nambahnya bukan sesuai aturan, berarti kamu melakukan langkah yang salah. Nah, nambahnya ini aturannya adalah separone sing tengah dipangkat ke loro. Dibaleni ya. Nambahe kuwi separone sing tengah dipangkat ke loro. Separone sing tengah, separone setengah piro? Seprapat dipangkat ke loro. Tulisen sik, ora usah mikir hasilnya. Oke ya. Separone sing tengah pangkat ke loro, kene ling mburi ya melu ditambahi kaya ngarep. Sudah paham? Lah ngopo ditambah separone sing tengah ben dadi kuadrat sempurna. Lihat ini. Mesti dadi ngene iki. Seperempatnya melu keri dhewe ini. Terus pangkat loro. Ini min, ini plus ya. Dhuwure nek min, ngisore min. Nek plus kabeh plus. Min. Nah, sing mburi dhewe silahkan dihitung sendiri akan sama dengan 121/16. Hitungan dhewe. Sampai bisa, nek rung iso baleni meneh sampai bisa. Nah, baru diproses. X min 1/4 sama dengan, nah ini 121/16 itu kan akarnya kan 11/4. Oke ya, atau min 11/4. Oke ya, ngerti ya. Nah, X-nya sama dengan ini, dilakukan perhitungan ketemu seperti ini. Silahkan dihitung. Oke anak-anak, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Tolong di-download dokumennya, dipelajari. Kalau bingung, buka YouTube lagi. Kalau masih belum paham, bisa japri saya. Insya Allah akan saya beri penjelasan lebih lanjut. Sekian penjelasan saya. Semoga anak-anak paham dan menjadi anak-anak yang pintar. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.